Kalau kita belajar angka-angka di dalam matematika, angka pertama biasanya belajar angka kan 0. Masih ingat dulu waktu kita TK kan belajar angka biasanya dari angka 0. 0 itu melambangkan kekosongan. Karena jauh sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk kita sendiri, yang ada adalah kekosongan itu sendiri. Satu-satunya yang ada dalam kekosongan itu adalah dia sendiri. Makanya setelah 0 masuk ke angka 1. Lalu ada seorang bijak di Bali yang menyatakan wujud dari kekosongan itu tiada lain adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas ingin mewujudkan diri sebagai sebuah kecerdasan, lalu mewujudkan kecerdasannya dalam bentuk ciptaan. Lalu kecerdasan itu kemudian mewujud menjadi energi. Dan energi memampat kemudian menjadi materi. Jadi materi, energi, dan kekosongan itu sendiri sebutnya adalah satu kesatuan. Kalau kita melihat ruang kosong di sekitar sini, mungkin kita hanya menyaksikan udara. Padahal sebetulnya ketika udara tidak ada, yang ada tetap saja kekosongan itu sendiri. Sekarang saya ada di sini, saya ada di sini. Saya sedang menempati sebuah kekosongan. Dan ketika saya berangkat dari sini, yang saya tinggalkan adalah kekosongan itu sendiri. Makanya kekosongan selalu ada. Jadi kalau kita ini disebutnya ada, sedangkan dia sendiri menyatakan dirinya maha ada. Karena kekosongan itu selalu ada. Lalu bagaimana ya sang kecerdasan semesta tanpa batas itu mewujudkan kecerdasannya? Lalu menciptakan ya wujud materi. Makanya materi yang pertama kali diciptakan ya oleh dia itu sebetulnya adalah atom. Para ilmuwan fisika sepakat menyatakan bahwa hanya ada 3 atom perdana yang diciptakan pertama kali. Yang pertama namanya helium, yang kedua namanya lithium, yang ketiga namanya deuterium. 3 atom perdana inilah yang menjadi bibit alam semesta. Termasuk matahari yang sering menyinari kita setiap hari, itu adalah unsur pembangunnya adalah helium. Makanya semua bintang yang jumlahnya sekitar 350 miliar triliun, itu juga dibangun oleh helium. Itu adalah atom perdana di semesta ini. Jadi kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran, melihat materi, melihat energi, melihat kekosongan itu sendiri. Jadi kalau dia membaca sebuah ayat di Quran yang mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapati aku. Makanya bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang disaksikan kecuali dia sendiri. Yang aneh, ada sebuah gejala di masa kini, banyak orang yang mencari Tuhan yang maha gaib, tapi ketika Tuhan yang maha gaib sudah menyatakan diri sebagai wujud yang nyata malah diabaikan. Tuhan yang maha gaib disembah-sembah, dipuja-puja. Tetapi ketika Tuhan yang maha gaib sudah menyatakan diri sebagai dia yang maha nyata, lalu dalam waktu yang bersamaan dia juga melemparkan kebencian pada Tuhan itu sendiri. Bagi mereka yang sadar, sesungguhnya saat melihat manusia, saat melihat pohon, saat melihat apapun isi dari alam semesta ini, yang dia saksikan adalah perwujudan dari dia itu sendiri. Bagaimana mungkin dia berani menyakiti yang lain? Jadi kembali kepada alat musik yang tadi, kalau didengarkan itu, gesekan tadi itu. Kalau leluhur saya di Tatar Parahyangan mengatakan,
Itu bunyinya seperti ini. Teangan, teangan, teangan. Teangan itu bahasa Indonesianya cari. 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 Siapa yang harus kita cari? Siapa yang harus kita cari? Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, aku adalah sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan manusia agar dapat mengenaliku. Proses mengenal harus dimulai dengan proses pencarian. Makanya kita mulai menerawang ke angkasa, menerawang ke alam-alam tinggi, menerawang ke alam-alam luhur. Itulah musik tarawangsa. Kita disuruh untuk menerawang ke alam-alam yang tinggi, untuk menemukan sejatinya diri kita. Makanya puncak kematangan jiwa tercapai tepat pada saat manusia sudah mengenali dirinya sendiri. Itu sebabnya tingkah tindakan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan manusia adalah tindakan yang dilakukan oleh tubuh dan pikiran sebagai persembahan terhadap jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam semesta kecil. Banyak ilmuwan yang berhasil menemukan keajaiban di semesta besar. Tapi sedikit dari mereka yang mampu menemukan keajaiban di semesta kecil. Banyak yang mempelajari kitab-kitab suci, terus saja dipelajari. Yang ditulis, tetapi sedikit sekali yang mampu menemukan rahasia di balik kitab suci yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang bernama tubuh. Apa sih unsur pembentuk tubuh? Unsur pembentuk tubuh adalah atom. Kemudian merangkai menjadi molekul. Molekul merangkai menjadi jaringan saraf. Jaringan saraf merangkai menjadi jaringan tubuh yang kemudian membentuk organ tubuh. Lalu terbentuk tubuh yang sempurna. Makanya siapa saja yang bisa menemukan rahasia terdalam dari tubuhnya, maka dia akan menemukan rahasia terdalam dari semesta yang besar ini. Tubuh ada 3 unsur. Ada unsur tubuh, unsur materi. Ada unsur pikiran, lalu ada unsur jiwa. Kalau kita bisa menapaki kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, maka itulah langkah yang sangat luar biasa untuk menemukan siapa diri kita. Di situ kematangan jiwa akan terjadi. Lalu lihat orang-orang yang tidak matang jiwanya. Biasanya sangat mudah disentuh oleh kemarahan. Kapan seseorang marah? Sederhana. Seseorang marah biasanya ketika pikiran menilai sesuatu yang terjadi itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Saya sering ditanya oleh jamaah saya, kalau begitu bagaimana cara menyembuhkan kemarahan? Kan kemarahan itu terjadi karena pikiran sedang menilai sesuatu bagi pikiran tidak pantas. Meredam kemarahan sederhana bagi orang yang cerdas. Pantaskan saja sesuatu yang tadi oleh pikiran tidak pantas menjadi pantas. Saat kita memantaskan yang tidak pantas, sebagian-bagian dari suratan takdir, rekaman data masa lalu yang harus kita selesaikan dalam kehidupan yang sekarang, dalam bahasa orang-orang bijak yang disebut dengan karma, segala sesuatu menjadi selesai. Ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita menganggap tidak pantas dari sisi pikiran kita, lalu kita marah. Tapi begitu kita memantaskan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang pantas dengan menasihati pikiran kita, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang lain dengan tindakan yang sama. Lalu yang tidak pantas menjadi pantas menurut pikiran karena dinasihati dengan yang namanya suratan takdir, rekaman data masa lalu yang dibaca sebagai karma yang harus kita bayar dalam kehidupan yang sekarang, kan jadi selesai. Ada orang yang dalam kehidupannya terus-menerus tersakiti.
Disakiti si A, besok disakiti si B, lusa disakiti si C, berikutnya disakiti si D. Apa ya? Orang-orang di sekitar saya menyakiti saya terus-menerus. Dan proses itu akan terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena saat hadir orang yang menyakiti, dia tidak mampu membaca tujuan kehadiran dia untuk apa. Coba sekarang, begitu kita melihat kehadiran dia sebagai tangan kiri Tuhan yang sedang mengajarkan kepada kita bahwa tindakan yang seperti itu menimbulkan rasa sakit kepada kita. Kemudian rasa sakit yang kita rasakan mengajarkan kepada kita, jangan kamu melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Karena orang lain akan merasakan sakit yang sama. Begitu pesan itu diterima, kita akan menerima pesan yang luar biasa. Lalu janji pada diri sendiri, begitu luar biasa sakitnya diberi tindakan yang seperti itu, maka saya berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Itu yang disebut dengan tanda-tanda Tuhan. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ada ayat yang sangat indah. Bunyi ayatnya seperti ini. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannah hatta yalidal jamalu fi sammil khiyat. Terjemahan bebasnya gini. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku dan menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus samai, maka pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka bagi dia. La yadkhulul jannah, bahkan pintu surga pun tidak layak bagi dia. Hatta yalidal jamalu fisamil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau mendengar kata unta di Quran, pasti kebanyakan orang awam yang terpikir adalah sesosok binatang yang ada di Timur Tengah. Makanya banyak yang bangga ya. Ciri orang sudah pergi ke Timur Tengah, biasanya dia berfoto bersama unta. Jadi kebanggaan, udah sampai di sana. Padahal di Quran kata-kata unta sama sekali tidak cerita unta yang di sana. Kalau Quran cerita unta adalah unta yang di sana, bayangkan negeri-negeri yang gak ada unta. Berarti kan Quran tidak berlaku. Kata-kata unta di Quran bersifat simbolik. Berlaku di semua daerah, di semua ruang, di semua waktu. Makanya ada ayat yang sangat indah di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Bunyi ayatnya seperti ini. Serulah manusia untuk berhaji. Maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan dan mengendarai unta yang kurus. Di situ ada kata unta yang sangat luar biasa. Ada beberapa kata yang penting. Yang pertama, serulah manusia untuk berhaji. Yang pertama, kata serulah. Siapa yang diseru? Manusia. Yang diseru itu manusia loh. Tidak ada batasan apapun. Yang diseru adalah manusia. Berulang kali di Quran, kata-kata haji selalu dikaitkan dengan manusia. Walillahi alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Bagi mereka yang tahu caranya, yang tahu jalannya. Dalam Quran surat Al-Hajj, serulah manusia untuk berhaji. Bagi saya, ayat itu sangat luar biasa, sangat menyentuh. Serulah manusia untuk berhaji. Kalau ada kata serulah, berarti ada yang menyeru. Berarti ada yang diseru dong.
Siapa yang menyeru? Apakah setiap orang berhak untuk menyeru manusia untuk berhaji? Tidak. Di situ ada batasan. Yang berhak menyeru adalah orang yang sudah haji. Yang sudah merasakan haji. Yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya. Yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dia yang berhak menyeru. Lalu yang diseru tentu saja yang belum ke sana. Tapi yang mau pergi ke sana. Makanya mereka yang menyeru. Di ayat itu, serulah manusia untuk berhaji. Maka mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru. Hati-hati. Mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru. Dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ternyata haji menurut Quran kendaraannya adalah unta yang kurus. Lalu mana unta itu? Subhanallah. Ada unta, ada sapi betina, ada kendaraan, ada bahtera, ada kapal. Banyak istilah-istilah simbolik dalam Al-Quran. Intinya adalah kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada kampung asalnya jiwa. Lalu kalau kita mau jujur, kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini tujuannya cuma satu. Untuk memperbaiki agar sang jiwa menjadi tambah baik. Kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Saya perlu menegaskan kata-kata ini. Kenapa? Karena banyak yang salah kaprah. Dikiranya dia lahir ke semesta ini untuk memperbaiki keburukan orang lain. Tidak ada perintah kelahiran setiap jiwa, kelahiran setiap individu memperbaiki orang lain. Perintahnya cuma satu, kelahiran setiap diri kita ke alam semesta ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu bagaimana Pak dengan keburukan orang lain? Perbaiki saja keburukanmu sendiri. Saat ketika kamu sudah berubah, maka perubahanmu akan beresonansi keluar dari dirimu. Dan orang di sekitarmu akan mengikuti proses perubahan itu. Dalam sekejap menjadi baik. Itu sebabnya banyak orang yang gagal mengubah situasi lingkungan. Karena apa? Dia berfokus keluar, tidak berfokus pada dirinya sendiri. Oleh karena itu fokuskan ya pada perubahan diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengubah situasi. Kalau ingin mengubah situasi di keluarga kita, rubah diri kita masing-masing. Kalau ingin mengubah situasi di rumah tangga kita, di masyarakat kita, rubah situasi dalam diri kita sendiri. Kalau ingin mengubah dunia, satu-satu cara mengubah dunia adalah mengubah diri sendiri. If you can change the world, if you want to change the world, go home, love your family. Jika kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan sayangilah keluargamu. Kata-kata yang bijak dari seorang bijak di masa lalu, namanya Mother Teresa. Orang yang sangat saya kagumi. Luar biasa. Sangat inspiratif. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang saja ke rumah. Rubah. Sayangi keluarga. Dan proses perubahan akan terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga, masyarakat, dan dalam sekejap. Kalau semua orang pulang ke rumah. Pertama, ke rumah kita yang syariat, yang fisik. Yang kedua, pulang ke rumah sejati kita. Nah, pulang ke rumah yang fisik saja tidak cukup. Karena kita harus pulang ke rumah sejati kita. Pulang ke fitrah kita masing-masing. Pulang ke kampung asal kita. Maka itulah tarawangsa. Menerawang ke angkasa. Biasanya kalau kita berpikir angkasa, langsung pandangan kita ke atas. Karena kita juga sudah latah. Sering mengatakan, aku mah tergantung yang di atas saja. Hampir tidak menemukan saya
di dalam semua kitab suci yang mengatakan Tuhan ada di atas. Di semua kitab suci selalu saya temukan Tuhan bersamamu, lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Seperti itu yang saya baca. Jadi ketika mengatakan Tuhan ada di atas menjadi sangat aneh. Kalau begitu menerawang ke angkasa bukan berarti kita memandang ke atas secara fisik, tetapi memandang ke alam kesadaran yang paling tinggi. Itu sebabnya dalam tradisi Islam, kesadaran yang paling tinggi disebutnya Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad dikabarkan berjumpa Tuhan. Bukan di sebuah ruang, bukan soal waktu. Bahkan terbebas dari konsep ruang dan waktu. Itulah puncak kesadaran yang tertinggi. Siapa saja yang bisa memasuki Sidrah Al-Muntaha dalam dirinya, maka dia akan bertemu dengan dirinya, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Disitulah akan terjadi resonansi. Jadi kenapa Bapak Ibu tadi bisa mendengarkan musik? Ketika kacapi itu dipetik, dipetik. Apa yang terjadi di situ? Karena di sekitar senar kacapi itu ada udara. Jadi saat senar kacapi itu dipetik, sinar kacapi itu bergetar. Getaran itu kemudian dialirkan energinya ke udara. Kemudian getaran itu terus merambat sebagai gelombang mekanik, namanya gelombang bunyi. Itu energi yang merambat. Lalu energi itu merambat terus. Dan antara kecapi sampai telinga saya, sampai telinga kita, sampai telinga Bapak Ibu, tidak ada ruang kosong. Akibatnya tidak ada ruang kosong, padat dengan udara, maka gelombang mekanik itu dialirkan sampai di sini. Digetarkanlah di sini yang namanya gendang telinga kita. Gendang telinga digetarkan, sudah bergetar, kok kita bisa punya kesan mendengar? Kita mendengar suara kecapi, kita mendengarkan suara gesekan, dan kita bisa membedakan, ini suara gitar, suara kecapi, atau suara seruling, kita bisa membedakan. Siapa yang bisa membedakan itu? Makanya banyak orang yang saya tanya, kenapa kalian bisa mendengar? Jawabannya sederhana, karena saya punya telinga. Loh, itu orang mati punya telinga. Kenapa kamu bisa melihat? Karena saya punya mata. Orang mati juga punya mata. Jadi yang bisa kita mendengar itu apakah? Karena kita punya telinga, karena ada dalam diri kita Dia yang maha mendengar. Tentu saja telinga itu hanya sebagai lantaran luar, lantaran fisik. Tapi lebih dalam lagi, karena ada Dia yang maha mendengar bersama dengan kita. Jadi siapa yang mendengar itu? Apakah saya? Di mana saya? Apakah ada bagian dari tubuh kita yang bukan dirinya? Seratus triliun sel. Sel yang membangun tubuh kita. Apa intisarinya sel? Intisarinya sel adalah DNA. Apa itu? Semacam senyawa asam yang sangat cerdas. Apa unsur pembentuk DNA? Cuman 5 atom. Yang pertama hidrogen, yang kedua karbon, yang ketiga nitrogen, yang keempat oksigen, dan yang kelima fosfor. Sekarang saya kasih tahu. Bapak Ibu punya 5 macam bahan untuk bikin kue di rumah. Bisa bikin berapa ragam kue. Kalaupun ragam kuenya bisa banyak, nanti rasanya itu-itu aja, namanya yang beda. Betul? Kita punya 5 bahan, dari 5 bahan kita disuruh bikin kue berapa ragam. Mungkin bisa bikin 50 ragam? Mungkin. 100 ragam? Mungkin. Lama-kelamaan kehabisan ide, namanya aja yang bertambah, tapi kuenya rasanya itu-itu saja. Sekarang penduduk bumi ada 7 miliar. Kalau ada orang dites DNA 7 miliar, masing-masing individu setiap orang DNA-nya lain-lain. Padahal unsur pembentuknya cuma 5. Karbon,
Hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Atomnya cuma 5, tapi bisa bikin 7 miliar. Bahkan akan datang lagi miliaran manusia yang akan datang dengan ragam DNA yang berbeda. Tidak pernah tertukar. Siapa di balik inti sel itu? Kalau bukan Dia yang maha cerdas. Makanya orang-orang bijak mengatakan Tuhan maha besar sekaligus Tuhan maha kecil. Karena Dia mengendalikan seluruh proses pembentukan tubuh kita dari sebuah inti sel yang bernama DNA. Kalau begitu, kenapa kita mencari keajaiban keluar? Padahal tubuh kita adalah keajaiban Dia itu sendiri. Mungkin kalian sudah terlalu banyak membaca kitab-kitab suci sampai kalian tidak sempat merenungkan isinya apa. Lalu kesibukan membaca kitab suci sampai lupa untuk membaca kitab yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang bernama tubuh. Maka tubuh ini menjadi kendaraan yang paling indah untuk mengantarkan jiwa bagi mereka yang tahu. Lalu bagaimana cara kita menerawang ke angkasa? Tentu saja menerawang ke angkasa, kalau bahasanya orang astronomi harus pakai teleskop. Kalau kita nerawang ke angkasa pakai teleskop, apa yang kita saksikan? Bintang-bintang jauh yang tidak kita saksikan bisa disaksikan oleh teleskop. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad di Quran surat An-Najm mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Aku melihat bintang itu kapan saja aku mau. Apakah Nabi Muhammad menggunakan teleskop Hubble? Di zamannya belum ada teleskop Hubble. Kalau belum ada teleskop Hubble, berarti teleskopnya beliau apa? Lalu bintang yang dilihat pun bintangnya apa? Saat Nabi Ibrahim melakukan pencarian akan Tuhan, beliau mengatakan, aku dalam pencarian akan Tuhanku, pertama aku melihat bintang. Setelah itu aku melihat bulan. Setelah itu aku melihat matahari. Pas setelah melihat matahari, beliau mengatakan, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Luar biasa. Kita membaca kalimat itu, gak lihat bintang, gak lihat bulan, gak lihat matahari. Ujug-ujug aja membaca kalimat itu. Maka itu yang disebut dengan taklid. Seperti burung beo. Seperti burung beo. Melakukan sesuatu tanpa pikiran. Makanya manusia yang melakukan tindakan tanpa pikiran tidak layak disebut manusia. Kenapa? Kata manusia pun dari dua kata, manah sya. Manah itu artinya pikiran. Sya itu adalah makhluk. Jadi manah sya, jadi manusia. Itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi ketika manusia sudah tidak lagi menggunakan pikirannya untuk melakukan sebuah tindakan, sudah tidak layak disebut manusia. Hilang identitas kemanusiaannya. Itu sebabnya di Quran surat Al-A'raf ayat 179, ya, manusia itu disejajarkan dengan binatang ketika dia tidak mampu menggunakan potensi kemanusiaan. Nah, kebanyakan ya di dalam urusan-urusan ritual, sekering apapun ritual yang dilakukan, terus aja dilakukan walaupun tidak mengerti. Itu yang menjebak kita pada rutinitas. Akibatnya kita menjadi sombong. Jadi kenapa suara tadi bisa masuk di telinga kita? Intisarinya, karena ada Dia yang maha mendengar dalam diri kita. Walaupun punya telinga, kalau yang maha mendengar sudah tidak bersama dengan kita, kita tidak bisa mendengar lagi. Izin mendengar sudah tidak diberikan lagi kepada kita. Lalu pertanyaannya, apa sih suara itu? Kelihatan tadi yang dipetik itu cuma apa? Cuman satu senar kecapi, teng. Dari mana suara itu? Suara siapa sesungguhnya itu? Yang digesek itu cuma satu senar tadi. Ya, alat musik gesek, digesek. Aduh,
Kalau kita tahu tadi, lagu tadi itu isinya seperti apa, gesekannya seperti apa, itu mengiris-iris itu ke dalam. Kalau dengan kesadaran mendengarnya, suara apa sesungguhnya itu? Kita mengatakan itu suara alam, suara yang tersimpan di alam, suara yang tersimpan di materi. Apa itu materi? Materi di dalamnya energi. Energi di dalamnya adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Sang ruang kosong yang berada di kecerdasan itu sendiri. Jadi getaran itu getaran siapa? Subhanallah. Kenapa kita bisa mendengar? Karena ada proses resonansi. Frekuensi gendang telinga kita itu disesuaikan dengan frekuensi dari getaran yang ada di senar gitar itu. Sekarang kalau kita mau merenung, apakah semua suara yang ada di alam semesta bisa kita dengar? Ternyata kita dikasih batas pendengaran. Hanya frekuensi-frekuensi tertentu saja yang boleh kita tangkap. Itulah kemahasucian dan kemahabesarannya Dia. Lalu semua alat musik yang digetarkan di sini masuk di telinga kita. Karena apa? Getaran frekuensinya sama dengan frekuensi gendang telinga. Itu yang disebut dengan resonansi. Ikut bergetarnya sebuah benda karena getaran benda yang lain. Ini fisik, ini fisik. Makanya kalau ada orang yang anti musik, itu harus belajar lagi. Jiwa itu indah dan senang yang indah-indah. Sekarang, bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Bagaimana? Mungkin kita dulu berpikir Nabi Muhammad menerima wahyunya, malaikat Jibril ngaji gitu. Kemudian saat malaikat Jibril ngaji, kemudian bacaannya langsung direkam oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat seperti itu. Bagaimana itu? Disitulah proses menangkap suara tadi persis seperti proses menangkap wahyu. Cuman bedanya apa? Kalau suara itu tadi gelombang mekanik, kalau wahyu saya tidak bisa mengklasifikasi dia gelombang apa. Gelombang elektromagnetik bukan. Gelombang cahaya juga bukan. Gelombang listrik bukan. Saya sebut saja wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kalau dia adalah getaran-getaran ilahi, getaran ini kan bisa merambat, berbentuk gelombang. Bagaimana cara kita menangkap getaran-getaran itu? Bagaimana Bapak Ibu bisa mendengarkan suara ini? Karena frekuensinya sama. Antara getaran yang dikecapi dengan getaran gendang telinga sama. Secara fisik seperti itu. Bagaimana kita bisa menerima pesan-pesan Tuhan? Kuncinya cuma satu. Dekatkan frekuensi jiwa kita dengan frekuensinya Dia. Saat frekuensinya didekatkan, maka getaran Dia akan nyambung ke dalam getaran kita. Itulah kemudian kita dapat pemahaman. Setelah dipahami, silahkan mau diuntai dalam kata-kata seperti apa, tentu saja sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Jadi, musik tarawangsa ini menerawang ke angkasa. Pertama ada gelombang bunyinya, yang kedua yang paling penting kita sadari adalah ternyata gelombang bunyi ini bukan sekedar menggetarkan telinga fisik yang di luar, tapi telinga batin kita pun tergetarkan. Oh, ternyata kalau begitu batin punya telinga, Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum adzanu la yasmauna biha, walahum ayunul la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adal. Jadi manusia berkategori binatang. Satu, ketika pendengaran batinnya masih tidak mendengar. Yang kedua, ketika penglihatan batinnya tidak bisa melihat. Ternyata cara mengaktifkan pendengaran batin dan penglihatan batin adanya di kolbu. Itu sebabnya
Narawangsa berarti menerawang ke dalam diri di alam yang tertinggi. Disitulah sebetulnya alamatnya, ada di dalam kolbu. Jadi sebetulnya leluhur kita itu membuat karya seni budaya itu tidak sembarangan. Pasti ada pesan-pesan mau disampaikan kepada kita. Cuman karena kita sekarang kenal dan hidup di zaman modern dengan serba luar negeri, lalu kita banyak yang melupakan pesan-pesan para leluhur kita. Padahal pesan dari alat gesek tadi sederhana. Teangan, teangan, teangan. Cari, cari, cari. Nah, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pintu pasti akan terbuka. Baik, kembali lagi kepada ayat yang tadi saya sampaikan ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku, satu, dan berlaku sombong, maka pintu langit bagi dia tertutup dan pintu surga bagi dia juga tertutup. Jadi kalau pintu langit sudah tertutup, berarti kita tidak mungkin bisa menerawang ke alam-alam yang tinggi. Itu sebabnya sebelum menerawang ke alam yang tinggi, tentu saja kita harus melakukan sebuah persiapan. Apa persiapannya? Membuka pintu langit. Kalau gitu langit ada pintunya? Yes, ada. Mana langit? Tentu saja kalau orang awam begitu mendengar kata langit, yang terpikir adalah yang berwarna biru. Maka kita sering mengatakan, lihat langit berwarna biru. Padahal ya, kalau bumi itu bulat, ketika kita ada di atas, yang mana langit? Yang sedang ada di bawah, yang mana langit? Yang sedang ada di pinggir, mana langit? Yang ada di pinggir sebelah sini, mana langit? Tidak ada langit di alam semesta. Yang ada adalah ruang kosong antar planet. Perlu direnungi lagi. Kalau begitu, langit dalam bahasa Quran fisiknya apa? Lalu di Quran ada kata-kata, aku telah menciptakan 7 lapis langit. Mana 7 lapis langit? Yang mana langit? Kalau guru-guru saya dulu mengatakan, belajar Quran jangan keluar dari dirimu sendiri. Begitu kita cerita bumi, cerita tentang diri kita. Begitu kita cerita langit, cerita tentang diri kita. Kalau gitu yang mana 7 lapis langit? Lalu Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba, sebuah berita yang sangat besar. Wa banaina fauqakum sab'an sidada. Aku telah menyampaikan kepadamu sebuah berita besar. Apa itu? Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh pada dirimu, yang diabadikan menjadi 7 ayat Al-Fatihah, diabadikan menjadi 7 kali tawaf, yang diabadikan menjadi 7 kali sa'i, yang diabadikan menjadi 7 batu melempar jumroh. Berapa banyak mereka yang sadar di balik angka 7 itulah sebenarnya rahasia untuk narawangsa. Berapa banyak yang sadar di balik angka 7 itulah ada cerita untuk narawang ke alam angkasa. Narawang ke alam-alam yang tinggi. Subhanallah.